Assalamualaikum, halo, selamat siang Putri. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi konseling karir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jihan Lailia. Putri bisa panggil saya dengan sebutan Kak. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Putri hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Syukurlah, senang mendengarnya. Semoga kamu dalam kondisi yang nyaman selama sesi ini ya. Kamu bisa cerita dengan santai aja. Anggap saja kita sedang ngobrol biasa. Oke, Kak, siap. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting terlebih dahulu. Sesi konseling ini akan berlangsung selama 5 sampai 10 menit. Semua hal yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, karena saya tidak akan membagikan ceritamu tanpa seizinmu. Tujuan dari konseling pada siang hari ini adalah membantu kamu mengeksplorasi kebingunganmu dan merencanakan langkah karir setelah lulus kuliah, supaya kamu bisa menemukan arah yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Apakah kamu bersedia melanjutkan sesi dengan ketentuan tersebut? Iya, Kak, saya bersedia. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kita mulai ya. Oke. Putri bisa ceritakan sedikit tentang hal yang sedang membuat Putri bingung terkait masa depan setelah lulus kuliah. Oke, Kak. Aku sekarang kan sudah semester akhir. Terus, tapi aku tuh masih bingung setelah lulus itu mau kerja apa, kerja di mana gitu. Bahkan aku tuh masih bingung kerjanya tuh di bidang apa gitu loh, Kak. Baik, jadi kamu merasa bingung karena belum punya gambaran yang jelas tentang langkah karir setelah lulus, begitu ya? Iya, Kak, betul. Kan, apalagi aku tuh udah punya banyak rencana. Ada yang mau lanjut kuliah, ada yang sudah diterima kerja gitu teman-teman aku tuh. Terus tapi aku tuh masih bingung, belum tahu nanti setelah lulus tuh mau ngapain gitu. Oke, jadi kamu merasa sedikit tertinggal dibanding teman-temanmu karena mereka sudah punya arah, sementara kamu masih mencari tahu apa yang cocok untuk apa yang kamu jalani nantinya. Iya betul Kak. Kadang aku tuh overthinking, suka overthinking sendiri gitu loh. Terus takut nanti malah nggak jadi apa-apa setelah lulus tuh gitu. Oke, wajar sekali kalau Putri merasa seperti itu. Banyak mahasiswa di tahap akhir kuliah yang mengalami hal yang sama, merasa bingung, takut salah pilih, atau khawatir belum siap menghadapi dunia kerja begitu. Eh, iya Kak, terus kadang aku tuh mikir juga apa aku kurang persiapan gitu ya waktu di perkuliahan ini gitu loh. Kamu merasa mungkin kebingungan ini muncul karena kamu belum merasa cukup untuk menghadapi dunia kerja. Betul begitu? Iya betul Kak, karena merasa belum punya pengalaman yang banyak juga. Oke, kalau selama kuliah, ada nggak kegiatan atau mata kuliah yang kamu paling nikmati atau merasa paling bersemangat ketika kamu melakukannya? Aku suka kegiatan yang melibatkan banyak orang gitu loh Kak, kayak jadi panitia atau bantu organisasi atau ngobrol sama orang-orang baru gitu. Berarti kamu menikmati hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial dan kerjasama, ya?
Iya Kak, aku seneng banget kalau bisa berkomunikasi dan terlibat langsung sama orang-orang gitu. Nah, itu sangat menarik Putri. Dari ceritamu, tampaknya kamu itu punya potensi yang besar di bidang berhubungan dan komunikasi, kepemimpinan, atau pelayanan sosial. Kalau boleh tahu, apa kamu pernah berpikir untuk bekerja di bidang yang mengandalkan kemampuan komunikasi itu? Hmm, belum terlalu sih Kak, tapi aku sempat kepikiran mungkin aku cocok di bidang HRD gitu, atau event organizer, atau mungkin public relation gitu, tapi aku sebetulnya masih ragu. Oke, jadi kamu sudah mulai melihat beberapa pilihan karir, tapi belum yakin mana yang paling cocok dan realistis untuk kamu jalani, begitu. Ya, karena aku tuh takut salah ambil keputusan gitu Kak. Oke, rasa takut itu wajar, Putri. Justru bagus karena artinya kamu itu peduli dan ingin mengambil keputusan dengan matang. Sekarang, kamu bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Kamu ingin dikenal sebagai pribadi seperti apa atau sedang melakukan apa? Hmm, aku ingin dikenal sebagai orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan bekerja di tempat yang dinamis, nggak monoton gitu loh Kak. Terus aku suka kalau ada tantangan dan bisa belajar hal baru terus gitu. Oke, jadi kamu ingin punya karir yang penuh tantangan, dinamis, dan tetap bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Iya, benar banget Kak. Oke, kalau melihat dari minat dan kepribadian kamu, kamu punya kecenderungan yang kuat di bidang sosial dan komunikasi. Ada beberapa jalur yang bisa kamu pertimbangkan, misalnya di bidang public relation atau event management, terus di bidang human resource development, dunia pendidikan atau pelatihan, bahkan wirausaha sosial yang berfokus pada kegiatan masyarakat. Bagaimana kalau kamu itu mulai dengan langkah yang kecil, seperti mencari magang atau ikut kegiatan yang berhubungan dengan salah satu di bidang itu? Hmm, ya Kak, sepertinya itu ide bagus karena aku bisa mulai dari magang atau ikut volunteer gitu ya, biar tahu dunia kerja itu seperti apa gitu. Nah, iya, itu langkah awal yang sangat bagus, Putri. Dengan begitu, kamu bisa belajar sambil mengenali dirimu lebih dalam. Selain itu, kamu juga bisa membuat career plan sederhana, misalnya di jangka pendek, yaitu 3 sampai 6 bulan. Kamu bisa eksplorasi diri lewat magang, volunteer, atau pelatihan soft skill. Terus di jangka menengah, yaitu 1 sampai 2 tahun, kamu bisa fokus membangun pengalaman kerja di bidang yang kamu sukai. Terus langkah ketiga yaitu di jangka panjang, di 3 sampai 5 tahun, kamu bisa mengejar posisi atau karir yang sesuai dengan minat sosial dan komunikatifmu. Begitu, Putri. Hmm, kalau dijabarkan seperti itu jadi lebih jelas ya. Oke, saya jadi lebih semangat lagi deh. Jadi, sekarang kamu merasa lebih punya arah dan termotivasi untuk mulai mencoba langkah kecil menuju karir yang kamu inginkan? Iya Kak, aku jadi lebih yakin dan gak se-overthinking sebelumnya. Oke, bagus sekali Putri. Jadi, di sesi kita hari ini kamu menyadari bahwa kebingunganmu bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena belum menemukan arah yang sesuai dengan potensi dan minatmu. Kamu juga punya rencana awal, yaitu mengeksplorasi pengalaman lewat magang atau volunteer di bidang yang berhubungan dengan komunikasi dan sosial. Saya percaya dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, kamu bisa menemukan jalur karir yang kamu sukai. Oke, terima kasih banyak Kak Jihan. Aku ngerasa lebih lega dan optimis lagi deh sekarang. Ya, sama-sama Putri. Saya juga senang kamu bisa terbuka dan aktif selama sesi ini.
Kalau nanti kamu ingin menjadwalkan sesi selanjutnya untuk berdiskusi hasil eksplorasi karirmu, kamu bisa menghubungi saya lagi ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sukses dengan perjalanan karirmu ke depan. Amin. Terima kasih banyak, Kak. Oke, baik. Saya tutup konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.